Saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Program saya, kita beri makan ibu yang sedang hamil. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? mohon ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. nanti. Karena Silahkan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah selalu mendukung channel ini. Semoga kalian dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Gimana guys, sudah nonton kan debat capres pamungkas tadi malam? Dan untuk kesekian kalinya kita mendengar kata-kata makan siang gratis. Sebenarnya gue udah bosan sih ngedengarnya. Mau gimana lagi, kita harus mendengarnya kan, karena itu gagasan jagoan dari paslon 02. Jadi apapun masalahnya, makan siang gratis solusinya. Itu kata para netizen kita ya. Oke guys, daripada berlama-lama, mari kita saksikan tanggapan para netizen kita ya. Selamat menyaksikan. Gas. Nah, Pak, tolong dibedakan. Ibu hamil dan anak-anak itu berbeda. Gizi yang diterima ketika hamil dan sudah anak-anak itu berbeda. Tidak bisa disamaratakan. Bapak sebenarnya ngerti gak sih pertanyaan Bapak? Itu tuh program dari Bapak loh. Kok Bapak kesannya jadi bingung dengan program yang Bapak bawakan sendiri tentang makan gratis? Jangan-jangan program itu bukan original dari Bapak, tapi permintaan atau request atau dan lain sebagainya. Atau bisa jadi program makan gratis itu dari orang-orang yang berkepentingan untuk mendapatkan tender makan gratis ketika nanti direalisasikan. Aduh Pak, bahaya, serem. Dan gini deh teman-teman, coba deh dicek yang nonton debat malam ini, berapa kali Pak Prabowo mengatakan tentang makan gratis? Kayaknya kalau saya lihat dari awal sampai akhir, jawaban Pak Prabowo itu aja. Semua masalahnya, solusinya cuman makan gratis. Aduh Pak, nih ya Pak ya, info aja. Nggak semua masalah itu selesai dengan makan gratis Pak. Masih ada masalah-masalah yang lebih kompleks. Jadi jangan ngawur ya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Biar aku kasih tahu ya. Apapun pertanyaannya, jawabannya makan siang gratis. Oke, tanggapan singkat dari debat malam ini. Sepertinya Pak Prabowo tidak ingin mengambil resiko ya. Dia lebih ke setuju dan ya setuju gitu. Tapi ternyata masyarakat ingin dapat klarifikasi, ingin dapat penjelasan soal persoalan bansos yang sepertinya dipolitisasi dan percakapan itu dimulai oleh Ganjar Pranowo. Ternyata jawaban Pak Anies keren ya. Bansos itu untuk membantu yang diberi, bukan untuk membantu yang memberi gitu. Jadi kan membantu untuk yang memberi itu kayak menaikkan elektabilitas. Sesungguhnya fungsi dari bansos itu membantu yang diberi, bukan membantu yang memberi gitu. Dan perlu diketahui lagi, Pak Anies sudah benar-benar bagus ya, memberikan tulisan bahwa bansos ini bukan dibiayai oleh gubernur, tapi dari APBD. Seperti yang kita lihat, bansos dipolitisasi. Gua setuju banget sama Pak Prabowo. Mantep banget emang kali ini. Ya selama ada gagasan yang bagus, ada ide yang bagus, kenapa nggak diambil ya kan? Selama itu baik gitu kan. Makanya kan wajar aja kalau Pak Prabowo dari tadi kebanyakan setuju. Ya gue sih nggak tahu ya setuju beneran atau emang nyari temen aja.
Soal kebudayaan setuju, soal kesehatan setuju, soal internet gratis yang tadinya mungkin nyindir Pak Ganjar otaknya lemot, sekarang setuju lagi. Ya walaupun lebih tepatnya mungkin klarifikasi ya. Ya nggak apa-apa dong, selama itu baik, emang nggak boleh setuju? Boleh kan setuju? Tapi gue makin khawatir nih, kalau Pak Prabowo itu main setuju-setuju aja, berarti makin banyak dong PR-nya. Makin banyak juga dong janji-janjinya. Ya udah gitu kan dadakan pula. Tapi nggak apa-apa deh, lagi pula kan Pak Prabowo setuju juga sama gerakan perubahannya Pak Anies. Ya kan soalnya transformasi artinya perubahan kan? Acara debat udah tuntas, kirain bakal panas, ternyata pada lemas. Cuma 02 dan 03 doang tuh yang ribut-ribut program makan siang gratis sama internet gratis. Padahal kedua program itu udah dikerjakan sama Pak Anies selama di Jakarta. Pak Anies adem-adem aja, karena pernyataannya juga banyak disetujuin. Jadi ya mau gimana. Tapi buat closing statement Pak Anies dalam banget, Cok. Dalam, Pak. Kerasa lo sama saya. Makasih lo. Saya punya harapan baru. Semangat. Buat gue, debat capres terakhir barusan adalah sangat misterius dan penuh tanda tanya. Karena gue melihat dan merasakan kesan kuat bahwa ada sesuatu yang aneh telah terjadi di sana. Sesuatu yang tidak alami dan sangat tidak biasa. Ya, kalian benar. Sesuatu yang aneh dan tidak alami itu adalah Prabowo Subianto. Karena kenapa tiba-tiba Prabowo menjadi santun, penyabar, dan tidak mudah tersulut emosinya? Jika kita umpamakan Prabowo seperti burung Garuda, seperti lambang Partai Gerindra, maka kenapa Prabowo pada debat tadi seperti Garuda yang makannya wortel dan kol? Bukan seperti Garuda yang makannya daging. Bukan seperti Prabowo yang biasanya. Kenapa Prabowo pada sepanjang debat selalu menyetujui semua pendapat Anies Baswedan? Dan puncaknya adalah pada closing statementnya Prabowo ketika beliau meminta maaf kepada semua capres dan juga KPU. Ada apa ini? Menurut gue, hanya ada dua kemungkinan kenapa Prabowo mendadak bersikap aneh. Pertama adalah karena beliau ingin mencari simpati calon pemilih. Dan yang kedua adalah karena Prabowo telah mendapatkan hidayah, lalu sadar, insaf, kemudian meminta maaf. Mungkin hidayah juga yang barusan membuat Prabowo selalu setuju dengan semua pendapat Anies Baswedan. Tapi dua penyebab kemungkinan perilaku aneh Prabowo ini masih harus dibuktikan sebelum bisa kita percayai sepenuhnya. Dan satu-satunya cara untuk membuktikan kalau Prabowo telah mendapatkan hidayah adalah Prabowo harus mengundurkan diri dari pencalonan capres. Karena salah satu kesalahan fatal Prabowo kepada rakyat adalah dengan menjadikan Gibran sebagai cawapresnya melalui jalur MK. Jika memang benar Prabowo setuju dengan Anies Baswedan, seperti yang beliau lakukan di sepanjang debat tadi, maka artinya Prabowo setuju dengan ide perubahan dan menilai bahwa keberlanjutan itu adalah salah. Jadi apakah Prabowo hanya melakukan gimmick untuk mencari simpati rakyat atau Prabowo telah mendapatkan hidayah? Kita tunggu saja apakah Prabowo akan mundur dari pencapresan atau tidak. Salam semangat antitesa 24. Salam Pancasila. Jalannya debat pamungkas atau debat terakhir capres tidak menarik. Ya, karena memang semua mengikuti etika, tata krama, budaya. Jadi itu tidak menarik itu. Ya benar nggak? Setuju nggak? Kalau baik-baik aja, damai-damai aja, nggak ada ketegangan dan lain-lain, itu rasanya tidak menarik gitu ya. Ini semua terjadi karena apa? Ya, dari Capres 01 Anies dan dari Capres 03 Ganjar Pranowo mungkin berhati-hati ya, karena mereka khawatir nanti ketika debat itu
dilaksanakan atau dijalankan seperti sebelum-sebelumnya yang terkesan menyerang, ya mereka khawatir nanti berefek tidak baik, ya terutama untuk kesehatan paslon 02 Prabowo Subianto, ya karena beliau ini kan memang sudah sangat berat bebannya, beban pikiran, beban fisik, juga beban mental. Ya, kenapa begitu? Karena memang ini pertarungan pilpres yang kesekian kali dari Prabowo Subianto. Ya, kalau kalah lagi kan malu, itu kan beban gitu. Ya, jadi saya rasa kalian semua setuju bahwa debat pamungkas atau debat terakhir itu tidak menarik. Ya. Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama strategi transformasi bangsa. Mantep Pak Prabowo, mantep banget. Transformasi, bener banget. Itu keren banget, transformasi. Nah ini ya teman-teman ya, transformasi adalah perubahan, berubah dari keadaan sebelumnya menjadi baru sama sekali. Ini transformasi nih. Nah, transformasi adalah perubahan bentuk, intinya perubahan ya transformasi itu. Dan dibikin mantep lagi nih sama beliau. Tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita. Ya kan, jadi emang pada intinya semua akan amin pada waktunya, semua akan Anies Baswedan pada waktunya, semua akan 01 pada waktunya. Jangan pendukung-pendukungnya, capresnya aja sampai 01 sekarang. Perubahan. Oke guys, gimana menurut kalian debat tadi malam itu kurang ger ya? Karena kita tidak melihat adanya pertunjukan-pertunjukan yang menarik gitu, yang menjadi hiburan semua rakyat Indonesia. Ya, atau mungkin ini strategi dari para paslon ya, karena kan belum ada konfirmasi langsung dari para juru bicara TKN ya. Oke guys, mudah-mudahan video kali ini kita bisa mengambil sisi positifnya. Jadi memang bagus sekali debat tadi malam. Jadi kita dicontohkan oleh etika-etika seorang calon pemimpin gitu. Biarpun istilahnya tidak seru, tapi ya inilah sosok pemimpin yang sebenarnya ketika berdebat di hadapan publik. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar aja ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.